Jadi primitif gak. Depan aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya yang kami hormati Bapak Wagub dan Bapak dari jajaran Pemda DKI. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan validasi dari Pak Wagub untuk menerima kami. Dan siang ini kebetulan kami lengkap Bapak. Saya sendiri, nama saya Sulastio, kami selaku General Manager PLN Distribusi Jakarta Raya Bayangkan, dan di sebelah kami ini Pak Aryadi merupakan General Manager dari PLN P3B yang membawai transmisi tekanan tinggi yang atur energi ya, dari interkoneksi Jawa Bali. Pak yang kebetulan kabarnya dari Gandul. Dan yang ketiga adalah Pak Yusuf Miran. Ini selaku manajer unit induk pembangunan. Kalau dulu mungkin Bapak kenalnya dengan proyek Jawa Bali, sekarang namanya unit induk pembangunan 5. Ya, dan para staf kami semuanya. Adapun maksud kedatangan kami pada siang hari ini adalah akan memberikan paparan sedikit tentang kondisi listrikan dan rencana ke depan 1-2 tahun ke depan, tentunya nanti semoga seiring dengan rencana jangka menengah yang sudah disusun oleh Pemda. Nah, tentunya di dalam pelaksanaannya ada kendala-kendala, dan kali ini siang ini mungkin kami lebih fokus kepada rencana pembangunan yang akan dibangun oleh unit induk pembangunan 5, itu Pak Yusuf Miran, sehubungan dengan kekuatan infrastruktur kelistrikan di DKI ini. Karena kami menyadari bahwa 1-2 tahun ke depan kelihatannya kondisinya cukup mengkhawatirkan, makanya ini kami perlu paparan sehingga Pemda DKI bisa memahaminya, dan mungkin ada perlu beberapa bantuan yang kita perlukan untuk kelancaran proyek-proyek untuk kekuatan sistem Jakarta ini. Mungkin Pak Haryadi atau Pak Yusuf dulu, silahkan menyampaikan kondisi di Jakarta ini. Dari kami adalah menyalurkan dari pembangkit sampai dengan ke pihak distribusi, Pak. Jadi kita menyalurkan dari pembangkit, kemudian mengirimkannya lewat transmisi sampai ke distribusi. Bagian dari kami, tugas kami adalah seluruh Jawa Bali. Nah, khusus untuk Jakarta, mungkin kami akan coba jelaskan sedikit seperti apa Jakarta itu di suplai listriknya, Pak. Jadi di sini kelihatan ada beberapa warna, ada yang berwarna hijau ini, berwarna biru. Nah, berwarna biru ini adalah jaringan listrik 500 kV, 500.000 volt, yang mungkin kalau towernya itu sangat besar. Ada beberapa gardu induk 500 kV yang sudah ada, yaitu kalau Jakarta ini disuplai oleh Gandul, kemudian Cawang, Depok, dan Bekasi. Nah, di samping 3 gardu induk ini networknya yang mensuplai gardu-gardu 150 kV yang berwarna merah ini. Kita punya 2 pembangkit, yaitu di Muara Karang dan di Priok. Jadi 4 gardu induk, Gandul, Cawang, Bekasi. Inilah yang termasuk Muara Tawar sedikit, ini mensuplai wilayah DKI Jakarta.
Sedangkan Kembangan, Balaraja, kemudian Cibinong ini lebih banyak ke luar Jakarta. Pada kondisi darurat seperti kejadian banjir kemarin itu, kondisi di wilayah utara ini akan menjadi sangat rawan, Pak. Jadi kelihatan bahwa wilayah Jakarta kita bisa bagi dua, di mana Gandul dan Muara Karang ini mensuplai sebagian Jakarta. Kemudian wilayah timurnya disuplai oleh Priuk dan Bekasi. Untuk mengatasi pertumbuhan beban, kita inginkan nanti Pak, mungkin proyeknya nanti dari Pak Yusuf Miran, membuat ring yang tadinya jaringan 500 kV yang berwarna biru ini akan kita ring nanti seperti ini, sehingga apapun yang terjadi di pembangkitan karena sesuatu hal, misalkan adanya banjir seperti kemarin atau gangguan pembangkitnya sendiri, maka kita masih bisa menyuplai melalui jaringan 500 kV. Sehingga inilah salah satu yang menjadi rencana kita. Di samping itu juga beberapa gardu induk ini masih radial, sehingga kita jika terjadi salah satu misalkan putus di salah satu networknya, maka gardu induk seperti kemarin kita ada gangguan di Kali Ciliwung yang di dekat Kalibata itu memutus cawang Setiabudi Duku Atas, sehingga di sini dua gardu induk Setiabudi Duku Atas putus. Nah, kita akan melakukan looping di Kebon Siri, Duku Atas, kemudian Ketapang, Gambilaman dan sebagainya, sehingga seluruh jaringan di Jakarta ini bisa looping. Jika terjadi salah satu gangguan di satu network, maka bisa disuplai dari yang lain. Nah, disinilah mungkin nanti Pak Yusuf Miran akan menjelaskan seperti apa pekerjaan yang dibutuhkan dan supporting apa yang kami butuhkan dari pihak pemerintah daerah. Jadi mungkin itu gambaran singkatnya dari silakan Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya memperkenalkan diri Pak. Saya kebetulan ditugaskan oleh PLN untuk manajemen sebagai General Manager unit induk pembangunan 5. Lingkup pekerjaan kalau APBN itu sampai Jawa Bali Pak. Sehingga di DKI termasuk adalah salah satu dalam lingkup pekerjaan kami. Sebelum kita bicarakan, sebenarnya ada latar belakang khusus untuk DKI. Kita untuk membedah DKI Pak. Jadi dari data yang kita peroleh di DKI, bahwa pertumbuhan DKI itu per tahun Pak, itu 7,54%. Itu kebutuhan energi listriknya per tahun. Sehingga dengan jaringan yang sudah dibicarakan oleh Pak Haryadi ini, jaringan sekarang itu udah banyak yang sudah kritis Pak. Sehingga kita istilahnya perlu membangun, kalau awamnya kita membangun jalan tol lah. Jalan tol supaya lalu lintas transfer energinya bisa lancar. Jalan tol yang dimaksud dalam tenaga listrik adalah yang disebut dengan 500 kV. Ini ya. Kemudian juga di DKI memang ada 2 pembangkit Pak. Ada yang Muara Karang dan Tanjung Priok. Tapi ini juga kapasitasnya sangat terbatas. Yang memang harus suatu saat seandainya kemarin ada pernah gangguan, ada slack di suplai gas, maka DKI Utara akan tidak tertolong. Ya itu mungkin beberapa tugas itu tidak tertolong lagi karena dari selatan itu sudah nggak bisa masuk lagi karena udah istilahnya lalu lintas listriknya udah mempat. Kemudian selain itu juga kita perlu pembangunan 500 karena kita juga mengurangi beban tadi yang disebut Pak Haryadi, di mana ini ada gabung Gandul, Cawang dan Kembangan. Nah, kira-kira Pak, ini narasinya bahwa saat ini Pak, itu beban DKI itu adalah 6.007 MW. Ini Desember 2012. Nah, pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 7,54 average, itu diperkirakan bahwa tahun 2021 itu akan mencapai 11.552 MW. Besar sekali Pak. Ini kalau tumbuhnya dianggap linear Pak ya? Linear, tapi ya kenyataan Pak.
kenyataan mungkin lebih dari ini. Iya, karena nanti Iya. kalau ada monorail, MRT, Betul, Betul. betul, kereta api ya juga. betul, Pak. Wah itu bisa Iya, Biar lebih kalau gunakan yang tahun lalu pasti. Iya. iya. Kemarin pernah juga 15%, Pak. Ya, main Ya. budgetnya bahaya nih. Betul, Kereta api kan mau full dia, Iya, tambah betul. banyak. betul, Pak. Jadi ini kira-kira gambarannya. Jadi contohnya, Pak. Nanti Jakarta Selatan udah 8,4, Pak. Jakarta Selatan. Jakarta Timur ini masih 6,9, Jakarta Pusat. Nah ini Jakarta Utara karena mungkin ekstraktif agak stabil 4,3, Jakarta Barat 3,5 karena diambil oleh Balaraja CS sana Tangerang. Ya. Kemudian pembangunan sistem kereta memakan waktu yang cukup lama, Pak. Karena itu untuk mengejar daripada kan ini kita nggak bisa mengendalikan, Pak. Pertumbuhan growth daripada itu kita nggak bisa kendalikan. Satu-satunya kita harus secepatnya mengantisipasi growth-nya itu. Sedangkan kita bahwa untuk mengembangkan tenaga listrik untuk pembangunan yang kami lakukan itu minimal 5 tahun, Pak. Sampai kita COD, jadi commercial operation date-nya 5 tahun. Itu gambaran secara global ini seperti ini. Nah, ini kita sebagai gambaran, Pak. Ini adalah perkembangan sistem. Nah, ini kalau ini yang sistem Jawa Bali ini ada di mana puncaknya itu pada jam 18.30 itu mencapai 19.000 megawatt. Kemudian nanti ini untuk DKI, ini ini yang ini, Pak. Hijau, ini produknya seperti ini, Pak. Jadi dia malah puncaknya itu di antara siang, betul. Siang di antara jam 12 sampai jam 2 ya. Kenapa? Jam 1. Karena industri banyak industri, banyak komersial gitu. AC, Pak, terutama kalau siang tuh AC di mana Makin siang makin nyalain AC lagi. Iya, kira-kira gitu. Kalau daerah lain malam-malam ya Di naik. malam, kalau di tempat lain malam gitu. Nggak ada AC lagi. Iya. Jadi di DKI itu jam 1 lah ini puncaknya. Kita lihat sekali. Ini 8.000. Ya, Jakarta ya. Pak. 8.300. Jadi malam kita nggak perlu matiin lampu gitu, Pak. Kalau malam ya ini dua ini Enggak, sekitar. Pak, ini ada hubungan dengan rencana kami memasang LED, Pak. Nah, dengan data ini menunjukkan bahwa teori itu salah. Terus terang kali ada kebocoran di iklan, reklame billboard itu, Pak. Karena hanya satu papan kan. Iya. Nah, kami ingin semua jalur utama ganti LED supaya malam ada Sudirman Tamrin itu pagarnya dibongkar, jadi bisa kafe. Jadi kita seperti kota besar lah, Pak. Jadi pedestrian itu di dalam itu, terus dinding-dindingnya bisa pasang LED. Lalu alasannya itu tadi, Pak, salah satu alasannya nggak bisa, PLN-nya sudah nggak cukup, rakyat nggak punya listrik. Kalau kamu pasang LED lagi malam, berarti kan ada yang menghina rakyat kan, sementara rakyat tidak cukup listrik gitu loh. Iya. Nah, kalau dengan alasan ini kan tidak, LED juga kecil kok listrik LED Iya, sudah. Iya. Kecil Iya, ya. iya. Berarti kan tadi tidak masalah, Pak. Iya. Justru LED itu baru nyalanya itu di atas 18 sampai 23 itu Pak hitungannya, Pak. Iya. Benar menurun rupanya. Kita tidak mulai menurun. Berarti pas kalau kita masuk LED 16 sampai 18 sampai 23 pas. Iya. Kan asumsi kalau di atas 23 kami mau bayarnya per detik, Pak, durasi, Pak. Iya. Berarti pas nih, Pak. Iya. Nah, ini bukti bagus ini. Nggak ada alasan ini. Justru di jam 1 ini Iya. sebaliknya karena menyembuhkan dengan adanya AC banyak. Justru begitu sore orang-orang kantor pada pulang, bawa sini bawa. Nah, sini Pak, bawa. Yang depan baju hijau aja, Pak. Ini mau kasih terima tamu. Bawa Pak Rudi, bawa tadi. Konsultan nggak apa-apa, ini mau konsul. Nah, jadi ini seperti ini Pak untuk DKI. Jadi terendah ini sekitar antara jam 2 jam 4 ini bukan terendah. Jam 2 sampai jam 4. Ya tidak masalah, Pak. Pasang LED semua tidak masalah. Lagi turun bebannya juga turun. Untuk khusus DKI. Untuk Karena Jakarta kantor-kantor itu drop. Pada pulang kantor kan. Ya, 800 ya. Sekitar 300-400 mega. Dengan kemarin Pak penambahan yang kita bikin sutet sana,
Ya nanti kita belum Oke, baru mulai. Ini belum mengajukan permintaan kita nih. Ini baru pembukaan ini. Belum kaumnya. Belum. Ya. Ini udah dapat. Ya, lanjut. Nah, ini kondisi sistem, Pak. Ini kelihatan bahwa untuk DKI ini, ya DKI ini. Jadi dia untuk DKI ada di Muar Tawar 926 mega, ini mencakup Jakarta Pusat dan Jakarta Utara. Kemudian ini yang tadi juga dari Gandul, kemudian ini dari Kembangan ada, kemudian dari Bekasi ada, dan dari Cawang. Cawang. Jadi Cawang ini meliputi Jakarta Timur dan arah ke pusat. Nah, ini kira-kira suntikan dayanya, Pak. Jadi kalau kita lihat suntikan energinya yang masuk ke DKI, jadi kalau dari Bekasi itu pada saat tahun 2012 itu 773, itu akan meningkat menjadi 11.000 pada tahun 21. Begitupun nanti transfer daya dari Kembangan ke sini itu dari sekian menjadi sekian, kemudian dari Bararaja dari Tangerang itu juga naik, kemudian nanti dari Gandul semua naik. Ini kira-kira transfer energi ke sistem. Jadi ini energi dari saluran ekstra tinggi ke DKI. Kemarin yang Kembangan itu dalam rangka 795 ke 1087 ya? Iya, nanti masuk sini. Terus Duri Kosambi nanti, Pak. Dari Kosambi masuk sini nanti. Nah, Duri Kosambi ini. Ini tidak bisa dihindari untuk menyelamatkan DKI for future. Lanjut. Ini kira-kira Kembangan di sini, Pak. Jadi ini kira-kira di sini. Ini adalah network dari sistem Jawa Bali yang awalnya listrik 500 kV. Lanjut. Nah, ini yang DKI, Pak. Jadi ini rencana kami untuk memenuhi kebutuhan daripada DKI sampai tahun 2021, maka kita istilahnya tidak bisa menghindar, atau istilahnya hukumnya wajib lah, Pak. Wajib, karena ini akan dibentuk seperti ring 500 kV. Kenapa? Seandainya tadi kan kita hanya ada 2 pembangkit, Muara Karang dan Muara Priok. Nah, kalau ini misalkan nanti juga Bapak misalkan akan ada reklamasi, kalau ini sebelum dibangun jangan harap bisa reklamasi, maaf Pak ya. Karena apa? Pasti padam. Padamnya pasti. Berapa padamnya? Kita lihat lanjut. Dia bikin PLTU sendiri, Pak ya. Ya, lanjut lagi. Reklamasi. Nah, ini Pak. Jadi kalau misalkan nanti akan ada reklamasi sebelum ring ini dibuat, itu akan padam kira-kira hampir 3.000 megawatt. Nggak ada kata lain, Pak. Kenapa? Karena nggak ada ring, Pak. Ini Muara Karang mensuplai ke sini. Kalau Muara Karang tadi tergantung. Kalau dia tergantung. Iya, artinya proses reklamasi kan berarti pembangkitnya turun, ya. Kemudian dia harus dibongkar kan, Pak. Harus dipindahkan keluar. Nah, kalau ini nggak ada berarti kan ini hilang, Pak. 3.000-an itu ya? 3.000 megawatt hilang. Ini udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Pak, kalau direklamasi itu memang instalasi itu harus dipindah, Pak? Pembangkitnya kan memerlukan ini, Pak. Water itu pendinginan. Kan kita nggak ada, Pak. Kita nggak ganggu itu. Nggak, kalau ada ide, kemarin ada ide di Udah dicoret, Pak. Dicoret. Sejak yang Water intake itu kan ditutup. Apa kita tetap ada, Pak? Iya. Di depan itu ada, mohon maaf, ada lateral kanal sama vertikal kanal. Betul. 300 meter dalam rangka ini kita paham itu, makanya kita Iya. harus ada itu. Karena dari kemarin ada input put katanya mendeklar waduh. Enggak. itu sejak Pak Kuntoro turun, Pak. Iya. Pak Kuntoro turun, dikontak langsung makanya jaraknya 300 meter tuh. 300 meter. Ada pulau yang sisi sama yang Iya. di Pulau Pantai Mutiara itu bisa, Pak. Iya. Saya tinggal sana 29 tahun, Pak. Mhm. Yang bangun itu dulu kan Pak Alam Cusrani, Pak. Betul. Nah, saya teman-teman anaknya, Pak. Oh, si Miki. Dia itu rumahnya di
Justru pertanyaan kita satu Pak, MRT itu besok Jadi kuatnya tuh emang. Kalau misalkan nanti Duri Kosambi sambung ke kembangan ini bisa masuk Pak agak tolong. Karena ini kan masih bisa operasi Pak. Jadi ya Duri Kosambi masih bisa nyusul di sini. MRT 60 mega aman. Aman. Awalnya 100 sama Timur Barat. Aman. Aman. Terus kalau yang pulau-pulau hasil reklamasi itu ada sih, udah dihitung jam pertumbuhan itu 7,5%. Belum. Ini growth-nya normal. Growth-nya dengan kondisi saat ini. Tren aja Pak ya. Tren aja. Ya. Artinya itu pulau-pulau itu bisa nggak disambungin listrik teman. Bisa Pak. Nanti tapi ini syaratnya itu. Bangun pembangkit baru di luar ini. Iya Pak, dua Pak kita Pak, satu di pulau, satu ini lagi dulu rencananya di Mangga Pak ya. Karena kita punya ini Pak, punya jaringan Kita jual ke PLN juga kan. Ya nanti itu Pak kan ada Pak, ada pipa LNG Pak. Itu dari atas Natuna. ini ke Natuna ke arahan Pak, ke arah Bekasi sana. Jadi itu sebetulnya nanti yang untuk Pak. Cake gitu. Saya kalau nggak ada, nanti nggak ada sumber dayanya ya repot juga. Sebetulnya kalau dengan rencana dengan sesuai Pak. Kalau kan Bapak bangunnya di Bekasi sini Pak ya. Jadi perlu juga networknya untuk menyalur ke ini kan. Ya. Kalau dengan network sekarang juga Kita bangun juga nggak bisa kan tanpa si izin PLN nggak bisa bangun kan. transfer dayanya harus melalui transmisi kan Pak. Iya. Kita bangun PLN itu juga mesti izin PLN kan tender. Nanti distribusinya kan dijualnya ke Ya. Oh iya, Ya. iya. Mereka dibeli Jual belinya aja. Jual beli. Kami yang beli. Iya. Walaupun yang belum kuat itu makanya mau bangun mesti izin PLN. Ya, Ada ya, hak ya. di situ. Ada BPA. Memberitahu mungkin Pak supaya itu Karena belum tentu PLN kalau PLN bangun lagi mau bazir kalau listrik bingung gitu. Ada PPA Pak biasanya. Power Purchase Agreement. nanti Pak sebanyak itu sekitar 5.000 hektar butuh paling nggak 3.000. 3.000 megawatt. Itu yang pulau-pulau. 3.000 megawatt itu besar itu. Ya, Itu yang muara yang masih 1.000. Beliau bisa mengeluarkan. Jadi kalau 3.000 megawatt gambarannya setengah sekarang DKI. Ya. Memang Pak, orang itu nanti di sana nggak ada bangunan pendek Pak. Iya. Kalau bangunan pendek itu artinya kan Bisa. suplai dayanya ke sedikit ini semua begini semua. Jadi setengah DKI sekarang. Jadi urban memang Pak harus ada sutet di sana. Itu yang Dan mungkin ada perlu penambahan pembangkit kan Pak? Sangat berterima kasih kalau ada. Tapi tetap pembangkit dan pembangkit kan harus interconnection. Harus di-link. Kita pasti ke PLN Iya. Pak. Yang profesional kan PLN Pak. Harus Makanya Pak di-link. kalau lihat kayak gini Pak, mulai sekarang bapak-bapak harus menyetop sambungan ke tanah-tanah yang liar itu. Itu nggak ada IMB-nya nggak boleh. Soalnya Pak kebakaran itu kami hitung Pak ya hampir semua itu karena konsep listrik. Sedangkan masalahnya di tempat-tempat itu kan kita tidak merekomendasi. Jadi dulu kan PLN alasannya kan kelebihan supply. Kita butuh masa daripada idle. Tapi kalau kita lihat kan justru kan terlihat kurang listrik. Itu yang bikin masalah Pak. Di tempat liar Pak, langsung jadi barang mewah Pak. Bapak kalau lihat di sungai, di waduk itu Pak ya, udah pakai parabola, ada mobil bagus. Di Laguna itu kan kita bisa tutup itu. Ada Mercedes, beton Pak. Itu karena PLN supply Pak. Kalau pump kita bisa minta stop. Kalau PLN bukan wewenang kami, itu masalahnya. Saya gini Pak. Kalau lihat kondisi itu maksud saya, itu Ya. yang kita stop. Jalan kemarin kami memang agak ada dilema gitu. Jadi Udah terlanjur pasang gitu ya. bukan kalau di stop nanti pencurian akan naik. Kalau sudah nah itu Pak, maksud kami ikat dalam kontrak jual beli itu kami tambahkan klausul bahwa apabila di situ ternyata gitu ya pihak pemerintah namanya pemerintah daerah maupun aparat yang lain menyatakan bahwa itu liar, maka mereka bersedia dibongkar. Makanya kami kalau Bapak tetapkan daerah sini ini liar nih, kami bongkar. Mereka nggak boleh menuntut ke PLN. Yang paling gampang kan sebenarnya kalau mau nyambung itu kan IMB mana? Selama ini pernah kami lakukan begitu Pak. Waktu itu kami harus Birokrasi protes, repot. iya. Diprotes katanya mempersulit dan segala macam. Dan kalau kita bikin surat aja Pak. Iya, Ya itu waduh Pak. waduh poin Pak. Saya Iya. kirim verbalnya.
Dia bukan cuma minta jangan disambung dia, langsung kita nyatakan daerah ini. Daerah ini ya. daerah ini, ya. Iya. Jadi kami di situ kami bisa bahwa jalan layang tol itu loh. Iya. Itu banyak sekali itu. Iya. Kita tulis, kita nyambung Pak dari situ. Ada itu bayar. Di kaki Ya kalau cuma bilang jangan sambungan tempat biar susah ya. Iya. Terus itu tulis Pak, ini maksudnya siapkan verbalnya Pak Gubernur. Bahwa itu Dia daerah langsung tahu daerah mana kan kita tahu nih. Kirimkan aja sudah. Sekarang contoh dulu di Buit aja dulu Pak. Contoh Lihat, dulu. matiin situ udah. Orang Orang suruh baru. pakai ya pakai strongking aja yang dulu itu. Waduk duit itu sakit kepala loh Pak. Waduh lumayan udah 17.000 Pak. Masuk kebakaran waktu itu di bawah jalan tol itu kan. Nah, sekarang DPRD bikin memo supaya jangan diterusin bongkar sampai ganti rugi selesai. Tapi ganti rugi komunis kali minta ganti rugi. Iya. Saya kalau bikin rumah Pak di tanah saya sertifikat hak milik Pak, tidak ada INB, dibongkar pemerintah, ada ganti rugi nggak? Enggak ada. Enggak. Bagaimana saya bikin rumah di tanah Bapak? Ada kan. Saya bongkar itu per meter Pak, mati lah semua orang itu. Itu mana dasarnya? Itu DPR bikin memo tadi, dibawain dari masyarakat. DPRD kita bikin memo bahwa hentikan sampai ada selesai ganti rugi. Tapi mau ganti rugi orang lihat kok. Kita udah baik hati pindahkan Anda kasih rumah susun tinggal. Iya. Itu nggak ada urusan. Panggil DPR, panggil aja gua ajak ribut. Berarti Anda selama ini membakingin rumah susun apa rumah-rumah liar begitu itu juga rata-rata orang kuasai Pak. Bukan pemilik Pak. Jadi developer kaki lima Pak. Dia bikin berapa rumah, dia jual sama dia sewakan. Itu yang masalah. Dia jualnya ambil untung dari selisih nilai bangunan tanah nggak dihitung. Dia mewah-mewah. Karena dia tahu kami itu ya bikin surat nunggu surat ya. ya Masuk bikin surat. bahwa ini kawasan merah misalnya gitu ya. Kasih tahu aja. Kami. Oh, Ya, Pak. waduk pelit dulu aja itu. Iya, iya. Tapi begitu surat Bapak terima, Bapak langsung matiin. Iya. Ya alasannya ada perjanjian itu. Ada alasan. alasannya. Kami kan hak pendidikan dari perjanjian ini lah adanya Pemda. Iya. Nah, Dari itu jelas Menteri Kelautan satu-satu ya. Iya. Nah, ada aja di situ. Bapak tinggal Iya, dari iya. DTR aja Pak. Iya, Bapak. Langsung dia Kawasan bikin itu. peta. Kasih peta aja Pak. Langsung ke DTR itu. cepet. Nah, terus gini Pak, ini contoh. Ini ada tapak-tapak tower kami. Oh iya. Juga sudah dibangun. Di tapak tower dibangun. Di Cengkareng Di juga. tengahnya ada jalan. Cengkareng. Ini. Itu pelumpang priok. Pak. Pelumpang Di Cengkareng tuh saya pernah ditawarin rumah situ Pak. Iya kan Pak? Terus saya lihat, wah ini sopir saya tidak mau. Murah-murah. Cuma besar gitu, dulu cuma 25 juta, 30 juta gitu loh. Itu udah dibebasin Tumpang Priok Pak. Belum Pak, jadi ini Milik PLN. di kaki towernya udah masuk rumah orang. Terus tengah kolong towernya itu jadi jalan. Pak. Ini juga dapat listrik, soalnya Bapak juga kasih dia listrik. Iya. Persoalannya dia dapat listrik itu. Jadi memang kayak aduh. Sekarang gini aja Pak, kami gini Pak, kita kan sama-sama pemerintah, plat merah nih. Kami yang lagi berusaha bangun rumah susun sebanyak mungkin di daerah Marunda Pak. Iya. Nanti begitu rumah susunnya siap, ini kita Kita bongkar. pindahin Pak. Kita pindahin, Iya. dan Bapak harus jaga nanti. Iya. Nanti wilayah Bapak harus dipagar, dihijauin lah. Nah caranya itu juga nggak apa-apa, kita bikin surat juga nanti. Kita bikin surat. Jadi harus kunci pertama tadi saya bilang Mbak, nggak ada listrik itu langsung jadi kita jadi alam peradaban purba itu Pak. Orang juga mau sewa juga males Pak. Nggak ada listrik. Kami setengah mati dorong orang pindah ke rumah susun sekarang Pak. Untuk mindahin mereka ya. Selain kita kekurangan dulu ya, sekarang kita kekurangan tempat. Karena mereka mengatakan dia sewa 250.000 itu sudah termasuk listrik, termasuk air Pak. Bapak tahu kenapa orang yang susah bisa nyaman? Air itu demi untuk bantu orang miskin. Sekubik itu hanya Rp1.000 50 Pak. Dan tanpa batas orang miskin pakainya, dia pakai 1.000.000 kubik juga hitungannya 1.050. Jadi yang terjadi disambung-sambungin, jadi kos-kosannya berikut listrik, berikut air Pak. Baru 50.000 ya kalah. Anda mau bikin rumah susun berapapun besar dia tidak butuh kan pegawai saudara. Nah sekarang kami ubah. Jadi kalau pakai di atas 10 kubik, saya mau minta 12.000. Karena orang miskin juga katanya beli air 25.000 sekubik Pak.
di gerobak. Nah itu permainan di situ. Nah ini kalau PLN bisa kunci udah dapat tadi. Kemarin itu bingung, wah ini gimana caranya untuk kerja sama PLN. Udah gardu-gardu lagi kan misalnya udah. Ya bahaya. Kebakarannya juga katus. Dia kan pesak gang sempit, kami juga beranak pinak untuk sewain. Kebakaran mobil kami juga nggak bisa masuk. Kan sempit. Terus kebakar Pak, ukuran tanah cuma 800 meter persegi Pak. Tapi yang terbakar 350 kakak katanya Pak. Itu jadi beban kami itu Pak. Itu mesti ngurusin makan, kasih, wah itu beban. PLN lebih rugi kan. Lebih baik kita ya. Pelumpang sempel itu kalau di awal tuh nggak ada listrik ini nggak sebanyak ini. Oh iya. Kemudian Pak yang belakangan Pak Jadi tanah merah. warna merah. Jadi kalau nggak ada, ya kalau memang begitu kita nanti suatu saat kalau itu bahwa ini Kita siap untuk susun dulu Pak. Jadi konsepnya kita juga bukan kapitalis ya enggak. Tapi itu kita juga bukan komunis, tidak bagi gitu kurang aja itu komunis namanya. Semua mau minta bagian yang sama. Nah kita siap untuk susun dulu. Nanti Pak Moko bantu kan kita SPPT kan baik kewajiban 20% dari pengembang. Suruh proyeknya di Danmogot, proyek di Maruda kita bangun dulu setahun jadi kan. Nah ya begitu jadi Pak, kita langsung minta Bapak kita kirim surat kita pindahkan. Jadi stop semua itu Pak. Cara mindahnya itu Pak, matiin listriknya dulu Pak ya? Oh enggak, kita gini, rumah udah siap dulu, kasih tahu harus pindah. Kasih batas waktu. Kasih dia pindah, langsung pindah hari itu Pak kita Pak sistemnya Pak. Nah sebesar kita lakukan kalau di Waduk Point itu nggak ketolong Pak, itu pindah dari Kalijodo tuh. Ini di belakang Laguna sekarang. Udah kayak pesta pora itu Pak. Satu taman burung dirjara semua Pak. Listrik sebelah Maplet Timur. Cuma nggak mahal di tempat Pak. Gedung bagus-bagus itu. Parkir mobil. Itu kirim surat itu dulu. Besok aja cepet kan. Terima kasih Pak. Ya sarannya saya berarti udah ada pasal di situ. Oke silakan Pak. Ini bangun PLTU mesti sekarang dong mulai bangun kita. Hah? Kalau bangun 2 tahun selesai. Ini berarti itu mesti anggaran sekarang tuh Pak bangun PLTU. Harus buat Saya mau bangun mesti bangun PLTU. Sebenarnya dulu ada ini Pak, satu pulau itu di Pulau Damar. Di situ nanti kita kan pipanya gas itu lewat situ. Pulau Seribu ya. Iya, kita bangun pembangkitnya di Pulau Damar. Bahan bakarnya dari gas. Nanti distribusinya ke darat. Pipanya udah lewat belum? Udah lewat. Lewat. Udah. Yang muara Karang satu gas satu batu bara. Gas sama BBM. Oh BBM. BBM masih. BBM sebagai backup. Misalkan ada pemeliharaan gas atau ada gas. Ini kirimnya pakai pipa aja kan Pak? Tidak pakai kapal mendarat nanti gitu tidak? Yang untuk gas pakai pipa. Ada dua Pak. Gas itu ada yang pipa dari Sumatera Selatan, ada yang pakai LNG. Kirim kapal ya. Floating storage. Kalau kita bikin Regasification unit ya. Ya. kalau kita bikin giant seawall, ketutup dong Pak kapal masuknya. Ya itu harus bisa lewat sebenarnya. Kan itu ada beberapa. Disiapkan Pak. Nggak bisa Pak. Giant seawall kita mau nampung 1 miliar air itu ditutup. Harus pipa kalau Nggak mungkin pindahin PLTU. Ya, Pokoknya, jadi dipindahin. makanya kita waktu bangun tuh mesti ajak, Iya. nanti kalau rapat soal giant seawall ajak PLN ikutnya. Iya. Supaya jangan sampai Ketutup. nanti ribut. Sekarang menggunakan ada kapal yang di tengah laut Pak. Di tengah laut juga nanti udah masuk ke dekat-dekat situ Iya kan. Mas. Iya. Nggak bisa masuk lagi Pak di kapalnya Pak begitu Pak. Ini masalah. Itu di sampingannya Pak, di samping punya Pak Triatman. Iya. Iya. Floating Kalau storage. ditutup kan, kalau ditutup semua tuh jadi danau Pak. Oh mau ditutup gitu ya. Iya, Pantai Mutiara semua jadi danau. Nggak bisa masuk kapal. Kapal nggak bisa masuk lagi. Kapal Priuk. Oh Priok khusus ada pintunya. keluar ya. Pokoknya sisi kiri ini semua sudah main perahu-perahuan di danau aja udah tuh. Lewat bawah bisa. Bawah laut. Kapal selam. Bukan pipanya. Kalau pipa nggak masalah, ini yang jadi masalah kan anunya Pak. Ya, Kalau betul. di Pantai Mutiara itu kan
Mungkin pakai Kalau Pantesan mereka yakin dia orang si Sandy udah pintar. Dia udah beli pesawat yang darat di air. oh iya langsung. Ya mereka nggak main kapal lagi, cuma mainnya pesawat. Jadi kita mesti duduk sama PLN, jangan sampai masalah. Dan juga nanti mungkin kalau memang dari pemerintah kita akan membangun PLTU atau pembangkit itu harus disesuaikan dengan rencana umum Iya. KPR kita. Iya. Baru KN dulu Pak. Makanya saya tahu bangun PLTU semua harus minta izin PLN. PLN yang tentukan. Dan tadi dulu udah satu tim Pak, jadi PLN pusat semua. Jadi kita punya program bangun pembangkit PLTU di Pulau Damar itu. Kan memang dengan PLN yang dibangunkan. Kajiannya itu dulu di Pulau Damar sama di KPI. Dua lokasi. Kita dengan PLN Pak. Cuman PLN yang lama kali Pak. iya Pak, betul Pak. Memang diminta Ini kami masuk cek lagi RUKN. RUKN. Iya, masuk RUKN memang. Masuk karena di RUPTL kami dari 12 sampai 21 tahun 2012 sampai 2021 belum masuk. Belum ada ya. Belum ada. Ya, beberapa kali surat Pak Gubernur dulu ke yang zaman dulu sudah terus beberapa kali kita minta masuk RUKN ke CM Desa ya. ada peraturan Ya, kami kita- kementerian bulan Nanti kita ini Pak, Kita cek lagi. kita Karena kami saya usulkan itu ke kantor pusat. Kirim lagi aja. Gimana ini? Karena bulan lalu Pak Harus segera kami masukkan di RUPTL. surat Tahun depan. tentang oleh Pulau Damar itu. iya. Karena waktu Pak Gubernur lama bersurat itu kementerian minta tolong koordinasi dengan PLN pusat. Kami sudah lakukan dan belakangan kami bersurat lagi Pak. Ya, ke kementerian kemudian ke Pak Dirut PLN. Kalau suratnya sebenarnya Cek itu aja gitu, gitu. Pak. Nanti kita cek. Sudah nggak di bawah hari ini. Kalau ada surat Ya, saya Ada bawa. itu surat. Tahun berapa Pak? Nanti Gubernur Bapak udah bawa tuh. PLN aku nggak baca tuh Pulau Damar. Ada Pak surat. Atau bisa Pak, anak staff saya mau Bapak gitu. Nanti Iya, kita ada bawa. Pak. Iya, iya. Nah, nanti langsung kita. Pak, Bapak udah bawa dua kali Pak. Gubernur sebelumnya dan Pak. Biar bisa masuk. Kalau saya baca mau pemberitahuan yang PLN itu, Ya kadang-kadang gini Pak, pintunya lain jadi masih muter-muter gitu Pak. Gitu. Padahal pintunya kalau seperti Pak Boko kan kemarin waktu Semanggi pintunya pas langsung set eksekusi. Gitu. Kalau kita tadi yang transportasi atau alat-alat kita disuplai dari situ Pak. Kalau bisa 3.000 kan ya lumayan, berarti bisa hidup semua. Itu rencananya di Damar sama di Pak Maruda Pak. itu yang bangun swasta. Ya, saya tahu aja. Bisa Pak di Pak Estate, bisa. Kita yang inisiatif terus kita ajak Iya. swasta. Itu banyak orang yang Nah, kita punya BUMD kan Pak. Mereka banyak. Harus segera bangun Pak itu Pak. Ya terus Pak. Ya, ini Pak kira-kira schedule untuk diri Kosambi yang stresnya sudah kami dapat. Mari kita koordinasi dengan Pemda DKI itu diperkirakan COD-nya 2015. Yang antara Induri Kosambi Kembangan, dia ada Citet Kembangan dan Induri Kosambi. Kemudian ada lagi Cawang Bandul ini di 2016. Jitet itu sudah kenapa tuh Pak? Gaduh induk tegangan ekstra tinggi. Oh. Kalau GIS, Gaduh itu GIS gaduh induk insulated switchgear. Gas insulated switchgear. Sutetnya? Saluran umum tegangan tinggi. Oh, tegangan ekstra ekstra tinggi. tinggi. Strategi yang 500 kV. Kita tanya sutet aja. Jadi yang 500 kV Pak, tolnya. Tolnya. Pak, kita kan sebetulnya udah ada Pak jalur-jalur yang memang direncanain untuk ini di RTRW kalau Bapak Ya. lihat kan. Itu belum semuanya kebangun ya. Yang belum Pak. Karena ini Karena sebagian di anu Pak, sebagian di untuk trace ini. lama. Satu, Itu dua. bawahnya juga belum Nah, bebas. bukan bawahnya itu di banyak di anu orang. Nah, komplain. Nanti kita turun aja nanti peraturan dari. Yang Nah bahaya. ini Pak kira-kira yang untuk ini di DKI banyak sekali gaduh-gaduh yang akan kita bangun di DKI. Di Antasari, Cakung, Duren 3 ini kira-kira yang akan kita bangun untuk Kalau Duren 3 sebelah mana? Yang terusannya ini ya Mas? Ya, Yang terusannya gitu, ya. kita punya itu. Ya, masih lama. Yang nyebrang ke ini. Nyebrang ke dari Gatot Subroto motong gini Pak. Itu Mampang Pak. Mampang. Kalau yang anu Duren 3 ini yang di Duren 3 itu kira-kira deket ini Pak, apa namanya? Kalibata. Oh, Kalibata.
Dalam pertumbuhan juga. Ini untuk mengejar pertumbuhan nih kita udah rencanakan membangun GIG ini. Tapi ini 150 nggak apa-apa karena 150 sesuai dengan Perda DKI bahwa yang 150 itu underground. Jadi yang baru-baru kita underground Pak. Except mungkin yang 500 kita belum bisa Karena belum ada experience, belum ada proven untuk daerah Pak, ini peristiwa. mumpung ngomong underground nih Pak. Kalau di kota-kota besar kan dia ada ducting sistem Pak. Kita kan nggak punya Pak. Dia nggak mau minta bantu PLN Pak. Cuma banjir dia cek Pak. PLN itu bapak punya kabel itu semua masuk ke gotnya kami semua Pak. Terus kalau masuk sejajar nggak apa-apa. Ini gotnya begini bapak begini loh gede loh. Jadi sampahnya itu kemudian ada yang ya ada yang dangkalnya itu loh. Bawa fotonya apa dia aku. Wah ini gimana ya Pak? Ini juga mumpung kita ada yang ketemu diskusi. Pak, kasih Pak. Nah, kayak gini Pak. Pakai mampet Pak itu semua Pak jadi Pak. Harusnya sih semester 10 gitu. Iya. Tapi kami juga ngawasinya juga begitu. Harusnya kita semester 10 Pak. Kalau yang Nakal ya. kalau yang ini 150 kedalamannya itu 2,6 meter. Ini yang Apalagi Kalau 2,6. yang ini yang kami ini yang 2,6 aman semua. karena ini kan ada distribusi Pak. Ini, Pak sulasi saja. Bawahnya digali kalau begitu. Ya, ini kan dulu masih open card itu sehingga kadang-kadang kan kontraktor tuh main copot gali aja Pak. Katanya fiber optik di atas aspal. Kayak perlu Ini fiber optik. Nah, di atas taman. kamu potong aja gini. ya orang Dipotong aja. Itu kan Kalau nggak ada izin, potong aja. Digergaji aja. jangan Gergaji ada apa pakai kepala aja Pak. Oh iya, Pak. Di depan gedung Jaya. Di depan gedung Jaya kelihatan Mas, 10 cm. Hah? Taman itu. Iya. Pak, kita makanya sebetulnya di RPJMD salah satunya itu harus ducting system harus kalau dia di kalau 5 tahun. Nah, nanti kami sewa gitu Pak. Iya sewa. Kami setuju itu Pak. Nah, saya kira dibangun aja selain untuk nggak usah bilang MRT lah, ducting sama IPAL aja udah Pak. Jadi koron air limbah semua masuk ke situ. Iya, iya. Kayak film-film lah ya Pak. Kalau kita kan nonton film kan nggak tahu Pak di luar negeri itu di bawah itu. Bisa segini Pak. Iya, Jauh. Bisa orang bisa mobil. Orang buaya bisa jadi gede di sini dalam kok Pak filmnya Pak. Ini bertahun-tahun nggak pernah terwujud Pak. Kalau kita jalan di luar negeri mana mungkin tahu cerita di bawah itu sih Pak. Dari filmnya tahu ya Pak. Sampah sih. Nah, sekarang kita mau bangun itu mesti langsung lipat. Itu di bawah siapa Pak? Harus mulai Pak. Bangunin. Kita udah berapa kali bangun ducting? Anggarkan Pak. Makanya Dia sebetulnya langsung melintang mana? Berapa grid? masuk dia Pak RPJMD Pak. Jadi 5 tahun ini kalau bisa jalan-jalan protokol sama jalan. Mesti cek sama MRT. Kita MRT kan lebih dalam. Apalagi cuma di atas nih Pak. Di atas MRT. Nggak apa-apa itu dipikirin. Untuk IPAL segala macam. Karena ini bertahun-tahun nggak pernah terwujud Pak, ducting system ini. Meskipun rencananya udah lama. Karena nggak pernah dianggarkan. Kalau mau dapat uang selain ducting system, selain IPAL tadi. Kita sewa nanti. Ya, karena kan semua air limbah masuk situ bayar. Inflasi bangunan nggak nyewa aja. Harus sewa. Jadi sekarang ini mesti pikirin cara ini Pak supaya Tapi bisa nggak Pak? Misalnya dari instansi utilitas itu sendiri yang bikin gitu, nanti sewanya dia yang ambil gitu. Oh, Pak, malah kan banyak instansi kan Pak. Banyak instansi. Kami ke Kita lah itu dunia ada itu domain Kan kita. ada. Itu kan nanti Masih ada fungsi. FO, Iya. ada PLN, ada Ada gas, Telkom, ada Telkom, ada PAM. macam-macam. Ya. bikinnya anggarin tahun depan Pak, jadi begitu Pak. Kita beli Nggak sewa aja, sewa top. Ya. langsung bikin aja. Nah itu pinjam duit nggak apa-apa Pak. Mungkin barangkali sebagai percontohan bisa Sudirman Tamrin gitu. Nggak usah percontohan, langsung tarik utara, selatan, timur, barat mana kerjain. Langsung Pak. Kerjain langsung. Nanti yang digantung Pak yang pasti stasiun. Kalau stasiun kan dia mesti open cup dari pagar ke pagar, nah itu nanti sementara dihabisin di ujung nanti gantung dulu.
Nanti begitu dijadiin masuk. Iya masuk ini. Iya, Kalau stasiun kan oper kapan bikin tamrin itu kan dari pagar-pagar bolong gitu Pak. Pak ya kemarin yang kita ada lihat. 2008 itu kan sudah ngasih SKPD Pak, 100 miliar, langsung datang SKPD. SKPD apa? Waktu itu masih ada dinas tempat saya ini. Dulu ada dinas SDU, PJU SDU. 500 miliar hanya untuk langsung nasa air ada. Nggak dipakai uangnya? Ada Tidak mampu atau? ya cari yang enak kali Pak. Enggak bikin dong. 1 triliun juga bikin aja Pak. Nah sekarang kalau bisa ini kami bikin FS-nya semua gitu di mana kawasan. Total seluruh Jakarta. Nanti pembangunannya bertahap. Iya, yang mana bisa duluan Iya. langsung bisa dipakai. Iya. Kalau tidak CBD itu kan udah harus bawa Pak. Lingkar dalam ini mesti udah harus. Kalau CBD suruh mereka bikin sendiri. Udah ada master plan Pak. Nanti kita suruh mereka yang bikin ini tanggung jawab kamu, tanggung jawab kamu. Disiapkan. Sebenarnya di perumahan bisa disiapkan master plan ya. Nah, boleh Pak? Itu Bapak kali ya? Kalau sekarang sih di perumahan, tapi kalau nggak ada kewenangan saya juga boleh Pak. Gimana tuh? PU udah terlalu banyak? terserah aja. Biasanya Pak kalau di perumahan-perumahan mereka punya tuh Pak ducting system itu. Nggak ada. Di mana contohnya? Itu cuma kabel listrik lewat bawah tanah doang. Iya. Kan bukan ducting system juga Pak. Cuma gorong-gorong Itu aja. jangan gorong-gorong juga Pak. Gorong-gorong aja. Ducting system itu kalau Pantai Mutiara aja lewat gorong-gorong. Got. Iya. Apalagi kan tahun depan IPA Pak, yang central zone itu kan akan sudah mulai. Yang dari Ciagen kalau Bapak. Atau tidak ada listrik, mungkin kasihkan ke SKPD ini Nggak aja. apa-apa. Bisa itu. Bisa. Ya Pak. Ya udah Pak, Nanti Bapak Bapak bikin keluarin, satu. nanti saya bikin pandangannya, kemudian nanti kami ambil lagi. Bapak jangan tuh ya, Di itu. sini kiri kanan. Ya oke Pak. Ya paling tidak 2 meter. Jadi ini ada termasuk ke MRT Pak. Minus berapa menit? Oh, udah masuk. Iya. kebutuhannya berapa itu? Kita sediakan Bapak bisa suplai berapa? 900. maksimal bisa sampai 180. MRT nanti itu 600. Apa perlunya berapa? Kalau satu ini 60. 60 Kalau kalau yang yang utara 60 utara 60. Kalau 2 bisa 120. Kalau 3 berarti 180. Satu kereta atau satu jalur maksudnya? satu jalur. Jalur. Ya, kita Cuma yang sediakan. dimasalahkan anu Pak, di situ memang nggak boleh terganggu dengan mati. Pada saat pembangunan juga Pak ya? Kenapa Pak? Karena pada saat pembangunan kan drillingnya itu juga perlu listrik kan? Iya, kita siapkan dulu. Iya. Kita siapkan. Drilling mesin itu lumayan Pak. Ya sekitar 20 meter Pak. Ini sih nggak begitu keras karena bukan batu Pak ya. Kalau Di batu sini itu di sini apa tanahnya tanah itu lunak. pasir gitu ya. Tempat kabel bisa di atas. Ini Adikarya hebat juga nih pada memasukkan monorail Adikarya. Pak, kalau MRT itu strukturnya bisa nggak dititipin juga ke kabel untuk transmisi gitu? Bisa, Bisa. bisa. Iya, kita sewa begitu. Bisa. Kita sewa. Bisa. Untuk Dan menunggu sekalian membuat itu. Jadi nanti Pak, dia kan bulat. Monorail belum masuk tapi itu Pak. Monorail Belum Pak. bisa belum. Tapi bisa dicampur di GIG Monorail itu terdekat. pakai 30. Oh, kalau Kecil, kabel Pak. bisa. Maksudnya yang Kecil. Yang menurut. yang Oh, yang menurut. Kek Marunda belum masuk juga Pak. Marunda. belum masuk. Belum. Nah, itu 1.500 hektar itu. Baru aja sih. 300 mega. Dari Bima. Iya. Oh, yang Pelindo. Pelindo, Pak. Timurnya Pelindo. Ini anu Pak kawasan Berikat Nusantara. Berikat Nusantara sekali. Oh gitu. Kereta api juga belum masuk Bapak Pak. Belum. Kereta api banyak loh Pak. Kereta api itu kan tambah hampir 400 ya. Tersebar baru Oh juga gitu. Oh beda-beda kontak ya. Iya, sudah. Karena mereka mau ngangkut sampai 1,2 juta per hari. Malah kemarin dia malah minta dari kereta semula malah turun dayanya. Oh, Sementara. karena teknologi lebih bagus kan. Iya. Kami sudah layani semuanya. Tinggal menunggu yang yang di Depok ya kemarin Depok Manggarai. Manggarai nanti. Jadi udah aman Pak. Iya. Yang paling penting kereta api, MRT, monorail. Yang lain juga penting. Jangan sampai barang jadi terus nggak ada listrik. Wah. Nanti cek zaman siapa itu? Udah dikonek. Pak, kita harus itu sudah diperhitungkan dari awal Pak. Oh kita butuh di Marunda sama Damar itu sebetulnya ada dua Pak. Si Damar itu kaitannya kalau
kita ke Maldives, ke Puerto Rico, kemana kan ada wisata bahari itu sekarang suplainya nggak ada. Pak, sekarang udah ada pulau mau bikin resort Pak di pulau apa yang Engki itu. Dia minta listrik, kenapa nggak dikasih Pak ya? Yang di Kalau Kepala kan Juga ya? masih cukup, resort Pulau kecil. Pulau. Pulau Tengah kira-kira hampir 2,5 jam. Sudah ada kabelnya tuh Pak. Jadi kabel yang kami punya ya. Kemarin kan baru satu jalur Pak. Ya. Sementara ini lagi dikasih oleh kantor pusat, kan ada permintaan dari Pak Andi untuk paling nggak 2 jalur lah. Sehingga kalau satu kena, satunya masih cadangannya ada. Nah, ini Ya enggak, saya udah baca. Maksud saya 2 kabel untuk cadangan. Maksud saya 1 kabel kan masih cukup untuk kasih mereka. Kemarin 2 kali, kemarin kami minta ke Premium enggak? jadi kemarin 2 kali kami rapatkan Pak. Rapat pertama teman-teman PLN bilang sudah nggak cukup lagi. Karena satu kabel cuma 5 mega. Pak. Iya. Kemudian yang kedua kami minta langsung ke Pak Nasiran. Pak Nasiran kayaknya kelihatannya masih bisa tapi terbatas gitu. mungkin nggak bisa sebesar itu yang Iya, diminta. terbatas gitu Pak. Dia minta berapa sih Pak ini? Dia bisa terakhir 500 Pak. 50 ya? 500. Yang sisa itu hanya 200 apa gitu. Karena kabelnya itu kan 20 kp Pak, bukan kabelnya. Iya. Jadi istilahnya jalannya jalan desa lah gitu. Makanya Jadi kami minta satu lintasnya lagi Pak kabel terbatas. itu sehingga Iya itu Pak. nah, kami waktu itu Kawan dapat sekali. kabel gini pusat Ya. akan 2014 ya Pak. Tidak jalan tuh resortnya kalau itu. Nanti saya dapat dulu. Saya lagi ini. Kalau Bapak ini sih saya. Kecuali gelar lagi. Saya lagi diskusi sama teman-teman PLN. Gelar satu lagi. Gitu. Iya. Kalau mau ini Pak, kalau mau ini harus Ya, maksud saya kalau Kecil jalan lah, tegangannya kecil. Ya. walaupun dia masih nggak cukup kan dia masih ada genset, tapi minimal sudah ada PLN. Genset sama ini Pak, sama pakai fotovoltaik ya Pak. Nah, Oh. karena kita punya kepentingan untuk resort, hotel itu punya kepentingan Pak hotel. Untuk Karena PAD yang langsung masuk kantong kami itu Pak. Jadi kalau Bapak minat di hotel, Bapak bayar pajak pembangunan Kita dapat. PP 10%, restoran. Ya, ya. Nah, kalau pulau kan lebih mahal. Nah, begitu dia bayar tuh langsung kami masuk. Dia ada fiber optik, bisa online. Jadi kita lagi dukung orang-orang yang membangun hotel, restoran, hiburan itu kita dukung karena uangnya betul-betul langsung masuk itu. Kalau ada BUMD, wah susah. Dia masih bagi-bagi ke direksinya lagi. Oh itu anu Pak. Nggak langsung masuk tuh Pak, itu keuntungan. Nanti akan kami bilangin Pak Andi, real mintanya berapa sih yang bisa untuk Kalau bisa masuk. Terus menurut saya Pak Andi itu nggak, kita bicara 5-10 tahun ke depan. Jadi kalau pulau ini nanti berkembang karena Iya. dia kepengen jadi anu Pak, developer pulau khusus pulau, dia nggak mau nggak mau bersaing dengan yang ada sekarang. Jadi Terus ada kabel satu lagi. Kemudian di loop. Kalau Mungkin gitu 150 Pak. 150 jangan lupa. kita kepengen Pak gini Pak, orang nggak usah ke Bali, nggak usah kemana, Iya. hampir Jakarta aja gitu loh. Lumayan sih Pak. Ada tuh resort-resort. Bagus. Berapa Kilo kilo? ayam Berapa lagi? Dari daratan berapa? 30 sampai 70 Kilo ya. Iya, Kilometer. 100 Itu kan tanahnya dinas apa? Menteri Kehutanan kan tanahnya. dia hanya Hak kelola ya? ada kawasan Oh, taman nasional Pak. Enggak, mereka hak kelola 60 tahun ya. Jadi ini pulau Pak gini ya, dia nggak manfaatin ini loh Pak, dia di sini jadi pulaunya ini masih alam, jadi dia Dia hanya direklamasi bikin gini Pak, kecil-kecil gini. Oh. Jadi sininya nggak dirusak sama dia. Benar-benar kafe. Memang harus bikin pembakaran kehutanan Pak karena Iya, sama tahu kafe aja. Kan kemarin BNN juga minta istilah gitu. Dulu sebenarnya ada Pak, yang di Pulau Hantu, pulau yang punya Pak Tommy, itu kan sebenarnya dulu pulau BNN Pak. Atas kali Pak ya. Anu narkotika. Untuk nembak Bukan untuk rehabilitasi. Itu rehabilitasi loh Pak. Kalau orang di situ Pak, orang di situ dia kan anu Pak, terputus dari dunia luar. Mau berenang nggak bisa. Tapi- Kalau eksekusi terpidana mati di Pulau Seribu. Pagi-pagi kan? Jadi laporin, aduh kacau. Eksekusi mati di sana oh juga. yang ada yang Di sana, penyelundup ya Pak. di sana tembaknya. Tapi ngapain jauh-jauh mau mati aja pakai kapal dulu. Jalan pasnya lah. Permintaan terakhir. Oke, lanjut. Yo.
saya kira ini adalah Pak yang kami perlukan ini kira-kira nanti untuk ngomong nanti. Bapak udah masukkan surat belum? Sudah yang termasuk yang dari apa? Segera aja Pak. Ini sudah masukkan Pak ya, sudah malam. Minta Pak Adi Baso aja ikutin. Ya. Pak Izin punya ada keluar ya Pak? Sudah. Yang ada 2 yang sekarang sudah jalan Pak. Jadi gini Pak, Ada balik dua yang lagi sudah jalan. izin Pak. TPO nih, begitu Pak TPO nih supaya jelas. Nah, sekarang kan Jangan sentimen gara-gara kabel di dalam selokan ini. ya, jadi memang udah kita sampaikan Pak. Jadi memang ada prosedurnya itu bagaimana satu kan rencana umum segala macam yang mana itu diperlukan gitu ya. Ini juga perlu kita cek dulu Pak. Supaya kalau Pergub kan siapkan dia punya draft Ya, bercepat, bercepat aja kemudian jangan juga keluar. nah, dalam izin prinsip ini juga kan supaya lokasinya ntar nggak pindah-pindah gitu kan. Nah, ini perlu kita petakan. Terus yang ketiga Pak, mungkin yang masalah-masalah kayak gini-gini Pak. Nah ini gimana solusinya? Kalau boleh sih Pak, kalau saya saran Pak, ini dirapiin dulu gitu Pak. Toh ini kan bukan sepanjang kabel, tapi beberapa tempat yang jadi kendala gitu. Soalnya kalau ini tarsok. Iya. Nah, Jadi gini Pak, mungkin ya mungkin jangan serial, bisa paralel gitu ya. Kami juga nggak bakal lari lah. Enggak, sekarang gini aja, ini sampai dia tugasin kerjain, kita Iya, siapin kan? verbalnya semua siapin juga betul. supaya Jadi paralel gitu Pak. atau paling kalau nunggu ini selesai ini nunggu lama lagi. atau paling Nah maksudnya jalan aja, kan jalan. Nanti kan gampang. Saya nggak mau parah, Pak Gubernur pasti nggak mau minta tangan Pak. Tapi maksud saya bahannya sudah verbal sudah ada. Ya nanti ini udah jadi baru nyari dia kan tinggal soal tanda tangan aja ya. Kami juga mau memperbaiki yang kayak gini. Yang udah pas, karena betul-betul Iya. kami ini mengeluap ke jalan itu sudah kita cek ini. Tidak sanggup tampung kan. izin barangkali Pak, kan kita semua punya data di sudin-sudin 5 wilayah Pak. Mungkin nanti kita petakan, nah mungkin nanti tinggal Iya, komitmen Bapak aja, garansi dari Bapak bagaimana Iya. perbaikan-perbaikan ini gitu Pak. Iya. Mungkin nanti kita siapkan. Iya. Nah, kalau ini udah beres, mungkin izinnya kita ini Pak, kita dukung Pak. Ya maksud saya gini, izin kita pasti dukung. Maksud saya tuh jangan tunggu ini beres. Ah, iya. Jelas, suratnya sudah ada. Siap. Paralel saja. Tinggal kita tukar-tukaran aja, udah belum? Gitu loh, kita kasih nih, jadi cepat gitu loh. Ya cepat kan. Rasanya kalau ada jaminan, Iya. Nah, kami mohon data yang Bapak perlukan awal yang mana dulu gitu. Jangan sampai yang kami perbaiki itu yang skema dulu. dulu. Ya. Yang paling mendesak itu loh Pak. Yang paling besar dulu Ada mana? teleponnya Pak. Ini telepon. Pak, tulis. Ada Pak. Ada Pak. udah Pak. Saya Udah, udah dapat kopi telepon. Oh iya, itu penting. Itu penting. Yang paling penting nomor handphone. Handphone ya, yang penting. Baik Pak. Kalau udah begini udah enak ya. Udah enak kalau ini. Nah, kita mesti sering buat rapat di sini Pak. Ya. Jadi kalau Bapak ada butuh komponen SKPD rapat diundang dia datang, Bapak pinjam ruang rapat saya Pak, pasti datang. PLM undang rapatnya di ruangan rapat saya Pak. Nah, gitu jadi cepet Pak. Ya kemudian hari ini kan pintu masuknya ada 3 Pak. Ada Produgo Cafe dengan Pak Sulis. Ini kemudian Iya. Oh, ini Produgo Cafe? Iya. Iya. Dengan Pak ini. Kalau kita potong takut keserung kita. Berani Pak. Kita mau gunting juga dia tadi Pak. Kalau masuk ke lewat saya muter juga, masukan juga nanti. Ujungnya dulu ya. Kalau yang transmisi yang sekarang existing dengan Pak Haryadi, kalau saya yang baru Pak. Ya sebenarnya kalau udah ketemu gini udah enak. Iya. Yang fiber optik tadi betul juga tuh digunting kan fiber optik. Iya Pak. Kenapa aja di atas jalan gitu Pak? Gunting aja. Mabuk kita mau tutupnya gimana? Iya. Ada aja, jadi betul yang kerja malas Pak. Karena jalan dan semen kali ya. Oh, langsung. Beton dia kampasnya dikit aja taruh. Kadang-kadang gini Pak, begitu mau digunting, Pak ini sambungannya ke istana. Katanya gitu. Ini Udah gunting aja, baru nanti sana trek-trek, baru dia panggil. Nanti Ngarang aja kita tes aja. Nanti yang marah ini siapa gitu. Iya Pak. Siap. Kalau yang jalan buang aja Pak, nggak mau tahu. Foto dulu semua kan. Itu gila tuh. Baik. Yang namanya jalannya kopi aja Saya kopi lah ya. Mungkin nggak diprint keluar lagi. Iya. Sistem kiantar ini kalau kamu semua. Sistem kiantar ini penumpang Iya, sudah kayak bakmi Pak. Wah, Hasim, Sabang, Sudah segala kayak macam bakmi itu Pak. luar biasa. Betul. Mau Bapak roti. kemarin melihat itu Pak waktu membuat jalan layang Antasari.
Itu kayak bakmi Pak, udah kayak bakmi, kan nggak bisa lagi. Boleh, Pak. Ini Coba Bapak kalau bawa. putus itu ribut kan. Harus yakin Pak. Ini kabel bukan kan? Kalau FO Ini FO kayaknya. Ya. Itu FO itu. Tapi gila, Jakarta Bapak, itu dia Pak, di apa, langsung buat master plan-nya Pak. Ducting sekaligus IPAL Pak. Iya. Nah, jadi kalau masih ada IPAL-nya belum dapat duit. Ini kan Pak Nasi kebetulan juga mantan PU Mas. Dia tahu semua kabel-kabel itu. Makanya pas bener kalau dia bikin ducting system Pak. Kalau PU duit. 19 tahun Pak. Saya lahir di PU 17 tahun. Oh ya. Jadi dia tahu kabel-kabel yang ini dia tahu semua. Ini SDM yang bagus-bagus dari PU. Ya nggak apa-apa ya, yang menyebarkan kemana-mana. Jadi ini Pak, yang terakhir mungkin ada beberapa masalah regulasi Pak. Regulasi, ya ini regulasi yang kita pakai di pembangunan kelistrikan. Yang saya sebut ini adalah yang khusus DKI. Jadi ada beberapa perda yang tahun 19 yaitu membebaskan tanah di sepanjang jalur utility dengan koridor ditata begini. Nah ini diperbarui dengan tahun 2000 minimal 30 meter. Kemudian juga di bawah tanah ya. Yang ini yang di bawah tanah untuk yang 150 sudah bisa kita laksanakan, 20 juga sudah, tapi 500 sementara kita tidak sanggup. Maksudnya Tidak sanggup. Nah kemudian kalau tidak sanggup tuh karena alasan teknis atau alasan apa? Pertama belum ada experience. Kedua di dunia juga belum ada proven. Belum proven. Rata-rata di atas. Ya, belum proven. Belum proven. Udah kalau gitu direvisi aja Pak. Nah, Nggak, tapi kalau untuk 500 kan itu yang 500 belum bisa kita. di bawah itu Kalau yang Kita tulis aja, maksud 20 saya kp bisa, catat aja. 46 kp bisa. Maksud catat aja. Jangan mempersulit kan kitab suci. Kalau ayat suci susah diterobos. Kalau perda juga masih susah, setengah dewa di belakang Pak. Jadi kalau perda cuma akan ditetapkan gubernur, berarti kan cuma di pergub aja kita ubah. Ya. Disiapkan aja, revisi aja Pak. Tadi sudah bersurat ke Bapak juga, Pak Gubernur, ke PU juga saya ada Pak Gubernur. Yang 500 belum masuk di sini. Ini 150 nih. Minimal. Tapi yang ini nggak diatur kan? Belum. Nggak ada. Kalau belum diatur berarti jalan aja. Bisa ya. Boleh. Belum diatur kan? Kami nggak mungkin cabut lah Pak. Ini aja kita nggak cabut, Bapak udah halangin got, kita nggak cabut. Apalagi yang kita masih berani cabut Pak, nggak ada listrik repot. Pakai genset juga pusing Pak bunyinya Pak. Kalau yang di Semanggi itu 150 apa 500? 150. Yang di dekat pintu Ya. paling. Itu harus turun berarti. Drone. gantry itu Nanti rencana kita mau turunin Pak. ya. Kita udah koordinasi Komit. sesegera. Berarti pergubnya nggak usah diubah. Ya. Kalau gitu. Terutama yang ini Pak, yang ada penggantian di bawah jalur. Nah ini masuk perda. Padahal undang-undang yang 2009 tanah di bawah jalur tidak dibebaskan tentang pemberian kompensasi sesuai dengan peraturan. Ini undang-undang. Ini maksudnya gimana? Nggak, artinya Pasalnya kalau 32. Pak jalur tekanan tinggi itu di bawah jalur tekanan tinggi mereka tidak harus dibebas. Jadi dikolongin aja Pak. Dikolongin aja karena mereka masih bisa membangun. Menggunakan Secara teknis dulu kan pernah ada suka ya, jadi Yang rumput ada apa? Sebetulnya seperti apa sih? sebenarnya kan kemarin dari Depkes juga sudah ada. Nggak masalah. Nggak masalah. Jadi justru yang sekarang dikhawatirkan justru kebakaran yang di bawah menyebabkan kabel putus. Itu yang dikhawatirkan. Cengkareng ada kebakaran putus mati lah. Tapi sekarang faktanya kan Bapak sudah bebasin banyak jalan di bawah. Sudah kita bebaskan. Biarin aja rumah-rumah. Di kompensasi ya. Kompensasi karena itu masih milik mereka. Nah seperti ini dari Depkes udah keluar Pak. Jadi Hak milik mereka aja. iya masih aman. Yang dipersoalkan kemarin adalah bahwa adanya pancaran medan. Tadi yang nggak persempat tadi berarti boleh tuh Pak di bawah listrik. Ini Bapak tadi minta intervensi. Kakinya udah dibebaskan. Kakinya. Kalau Kalau kaki kan kita dibebasin Pak. Kalau di kaki, Kakinya kita kalau beli. dibebaskan. Kaki tower, Pak. kita beli. Kaki tower. Cuma dikolongin oleh kabelnya kita nggak beli. Jalur. Kawatnya itu Pak. Bapak narinya gimana tuh kalau banyak kayak gitu terus nggak susah itu?
Jadi ada ini teknologinya. Jadi kita mulai dari layang-layang, Pak. Jadi kita layang-layang, kita sangkutin, kita tarik dari kenur naik terus bertahap. Dari kenur sebesar ini terus naik lagi. Ada ininya. Jadi nggak kena radiasi tuh, Tidak, Pak. Jadi ada beberapa penelitian dari WHO bahwa jadi istilahnya seperti air minum lah, Pak. Di daerah-daerah yang di bawah jalur tuh layak untuk hidup. Jadi yang ditetapkan oleh WHO itu kan untuk medan listrik itu 5 kV per meter. Padahal di bawahnya itu 0, sekian kV. Berarti revisi pergub ini Pak. Ya, kalau padahal Ini karena ini ada ini 3 membebaskan tanah harus dengan jarak bebas koridor terdekat minimal kaki gardu itu kan ya. Ya. Nah, ini agak Bapak punya versinya Pak, yang mau juga Bapak gimana? Ayat yang Bapak sesuai dengan undang-undang aja, Pak. Karena hierarki kan diikut undang-undang. Kalau undang-undang kan dari presiden. Kalau gitu gini, kalau undang-undang alasannya Pak siapkan aja revisi Perda ini, Perda DKI 08 tahun itu nggak revisi Perda berarti, karena melanggar undang-undang. Iya. Ya kan, karena undang-undang baru kan biasanya Perda kan dibuat Pak. Setelah ada undang yang lebih tinggi, Perda tidak sesuai lagi. Ini 99 kan, jadi itu alasan dia cepat Pak. Saya 2 tahun dibalik Pak. Ya untuk yang kalau urusan kayak gini itu cepat. Kalau kita mau kejar target prestasi undang-undang kelihatan nih, kita cari yang model-model gini nih. Karena sudah ada undang-undang lagi yang keluar, itu lebih susah, mesti sinkronisasi kan. Undang-undang kan sama. Kalau kita Perda lebih gampang. Begitu keluar undang-undang lebih tinggi sudah langsung kita revisi. Tanggung jawabnya ya, energi untuk masukkan ke biro hukum. Dicatat tuh hal, kasih biro hukumnya dan diingetin. Perda DKI nomor 8 tahun 99 bertentangan dengan Undang-Undang nomor 30 tahun 2009. Ini sistem prabayar itu menarik kan Bapak, sistem prabayar walaupun kadang-kadang suka ngaco Pak ya. Yang ngaco itu jadi untung Pak, saya lama nggak bayar listrik Pak. Karena dia nggak datang barangnya Pak, dia agak besar kan nggak ada Pak. Siapa gimana ya sudah sambung, itu dengan risiko PLN. Nah sekarang kita lagi berpikir Pak, tiang lampu listrik kami taman-taman kami Pak, kalau bisa kita jangan pakai sistem kontak, kita blokir gitu. Jadi gini, kami sudah bicarakan dengan Pak Andi Baso, Pak nanti itu mungkin pakai sistem prabayar. Yang kami lagi kembangkan ini teknologi supaya pihak Pemda itu kalau prabayar kan harus beli token terus harus datang ke tempat. Iya. Nah ini supaya tidak datang ke tempat. Bapak yang atur. Enggak lewat HP aja Pak. Cuma telepon. Iya, udah mereka situ ya? Sudah. Nanti rumah saya juga bisa gitu Pak. Gitu. Rumah saya semua udah ganti model gini nih Pak. Iya. Tweet, lupa bayar aja. Tapi bisa bayar, Bapak di Papua juga bisa bayar. Bayar kemana-mana bisa. Cuma hebatnya ini Pak ya, saya sedang kan rusak lama Pak. Saya udah beli voucher 3 juta nih Pak. Istri saya lihat kertas keses kumpul, istri saya tuh paling kalau ada kumpul-kumpul dia semuanya buang aja kan. Nah itu padahal bisa tuh saya telepon ke Telkom kan, ke di PLN, hebat tuh PLN langsung dia tahu, karena nggak bisa pindah ke orang lain kan. Oh iya betul Pak, nomornya itu langsung tahu. Kasih lagi, bisa isi lagi Pak. Nah itu salah satu ya, jadi nggak mungkin orang nyolong pulsa atau handphone kan bisa nyolong. Nah PLN yang kalau bisa kembangin langsung handphone tuh ya. Itu nanti kami akan nambah. Kapan itu Pak? Mungkin bulan depan Pak. Bulan depan berarti punya kami semua bisa pakai sistem itu Pak. Ya gitu nggak perlu aneh-aneh pasang lagi keluar biaya lagi Pak ya. Sudah kami mulai sekitar akhir tahun kemarin. Jadi tinggal realisasi. Hidup makin nyaman gitu Pak. Terus untuk yang Marunda Pak, Marunda kan sekarang ini rusuhnya itu kan kami sudah pasang prabayar. Selama ini kan. Terima kasih Pak, dukungannya cepat Pak. Nanti kami ganti lagi yang sisteman Pak, sistem kartu. Jadi kan
semua pengemudi itu kan ada yang tidak berpendidikan segala macam, baca 20 digit kan agak susah Pak. Di waktu beli di bank dia dapat kartu, nanti karena dia tempel aja. Langsung masuk. Oh, itu lebih bagus. Kali. Tetap tempelnya nggak bisa tempel tetangga punya. Nggak bisa. Kalau tetangga repot. Berantem lagi dari rusun. Jadi hanya khusus untuk meter yang bersangkutan. Oh, menarik. Banyak kartu bisa diisi lagi di bawah. Iya. Oh, menarik. Ini PLN udah benar-benar bekerja. Jadi kami akan itu. Nah, ini kami laporkan ke rusun, mungkin yang masih sisa ada 4 blok yang di Cipinang itu Pak. Tadi sebelum ke sini kami koordinasi dengan staf. Marunda juga belum semua kan Pak? Yang Iya, Di dalamnya belum siap. Hah? Kita belum siap itu. Dalamnya. Kitanya belum siap. Kalau kita udah Muara siap. Baru juga yang dirusak belum siap juga masuknya Muara Baru. Iya. Tapi kalau sudah siap Pak, nanti minta tolong Pak Susi sudah. Pak itu di perumahan udah ngomong. Iya. Kita ya nggak kalah. Coba, berarti ini tunggu Perda, ya jalannya apa dari dulu ya Pak. Pak jalannya apa lah sesuai undang-undang Pak. Karena undang-undang lebih tinggi dan lebih baru daripada yang itu. Itu yang mungkin kita ini kan dengan yang Semanggi Pak. Semanggi. Bapak yang perlu Bapak undang aja, dapat panggil dia cepat selesai. Jadi untuk Kalau pemindahan surat lama Pak. kita Semanggi Pak. Semanggi ya. Selama ini kan di sini karena Kalau Bapak mau pindah kan pindah Pak? ya, ini sudah prosesnya sudah oke semuanya Pak. Oh, Jadi saya ingin dari pihak kami sendiri timnya sudah mau pindah. kemudian Ya, kan mau bikin jalan, Tommy Soeharto mau bikin jalan itu sampingnya ya. Bukan, jadi bawah. jadi ini nanti underground Pak. Sekarang kan pakai apa? Tower. Jadi di sini Pak, ini mau dibangun Mangkuluhur ya Mas Towi ini Pak sini. Ah, Nah, ini nanti kita kalau ininya dipindahkan, kita mau lebar jalan ini 20 meter di sini. ah. Jadi sekarang kan ada Pak, apa bottleneck itu ya. Terus nanti kalau buat gini. Nah, yang dari sini Pak, sekarang orang motong sini nih Pak. Motong di Plaza Semanggi. Nah, besok dia muter di sini nih Pak. Nah, belakang. Jadi ini kali kerukut ini nanti kita bikin 15 meter itu Pak untuk akses. Untuk akses. Ada jalan inspeksinya nggak? Ada ini makanya sebetulnya ini semua SUPT mereka udah Pak, udah keluar semua jadi tinggal kita nagih aja ke sini nih. Berarti mereka juga masih ngutang bangunin kita rumah susun semua dong Pak? Mereka yang Kalau yang ini enggak Pak, yang ambil lahan sama konstruksi ya. Konstruksi baru ya. Iya. Nanti nembus sini, Cek nembus sini ini ada jalan Pak Mas Tommy ini minta jalan di sini ada 20 km sampai Mas Jakarta. Kalau di sisi lain ya kewajiban-kewajiban. Dicek aja di Pak nama. Ada yang rumah susun, Kewajiban jalan. Bisa cepat tuh Pak. Nah kemudian yang kedua Pak Mokro itu yang tanah di belakang Mulia Tower Pak, yang Bapak tawarkan. Setelah kita koordinasi emang diperlukan untuk GIS itu Pak. Yang sini. Ya, yang Ini Pak, ini 3.500 ini kita punya nih Pak. ya. Bapak diperlukan untuk apa? GIS. untuk GI Pak, GI. Gardu. Gardu. Ya. Silakan aja nanti kita punya tanah sini nih Pak. Ini di gedung parkir sini Ada ide di 3.500. orang belum? Enggak, ini adalah jadi gini Pak, di seberang sini ini si Fiadi itu minta kenaikan KLB. Kalau naik KLB kan sebetulnya dia kurang Beli tanah. beli tanah. Nah, dia ngasih tanah 3.500 nanti buat gardu ini nggak apa-apa Pak, kita kasih aja. Di posisi mana? Oh dudukin. Di sini Pak, enggak ini nih. Di parkiran sini nih Pak, ini ada masjid. Parkiran ini. Hotel Mulia. Bukan Hotel Mulia ini Mulia itu Mulia. Mulia yang di Gardu Pak, Mulia yang di Mulia. Gardu Subroto Pak ini Pak. Subroto. Nah, sini. Ini kita punya Pak 3.500. Ya mungkin nggak semua ya. Kita perlu Kan 2.400. bisa pakai berapa tuh Pak? Kosong. Gini aja Pak.
Bapak ambil 2000 lebih, sisanya Bapak tanamin buah-buah besar-besar itu. Oh iya. Karena Jadi sebagai hutan. apa sebagai pengganti ini kan ada tower-tower kita, tanah tower-tower kan ini dipakai. Ya tower-tower ini Pak yang dipakai untuk Pak, yang pakai tower. Nanti ganti di sini Pak. Ini kan sini kan banyak tower nih Pak nih. Semua di bawah dia. Iya. Nah, semua di bawah. Ya yang ini sisa tanahnya itu Bapak bantu kami tanamin Bagi pohon. wilayah. Supaya kalau tidak didudukin orang Pak, nanti jadi warteg Pak, pusing di situ Pak. Bapak tahu nggak yang di untuk Pak untuk fondasi untuk tapak itu ada berapa tower terus berapa meter persegi? Termasuk yang itu Pak ya, termasuk yang gadinya Pak ya. Ada berapa tahun saya? Kurang lebih 3.000. Kurang lebih 3.000 meter. Ya udah sama lah udah, dikit aja udah. Kurang lebih 3.000 meter. Termasuk yang Bapak gadinya. ajarin aja. Sama-sama aja. Bikin suratnya di mana? BPKD itu di mana? Ini ke BPKD ke gubernur tembusan ke BPKD. Tukar ya, tukar. Jadi tanah tower Tukar guling. Iya. Itu kita mulai jalan bagian dia. Ya mana Pak? Ini ya nanti sini jalannya ke sini mau gede Pak. Oh. jadi yang sekarang tower itu nanti jadi jalan Pak. Ya. Udah, Pak. Pak Bikin itu suratnya tukar. itu yang di sini Pak. Pintu Semanggi 1 itu kan bikin macet tuh Pak. Kalau Iya. queuing kan sampai ke sono. Nah nanti dia di sini nih Pak, di sebelah sini. Ini ada Kartika Chandra. Kartika Chandra sini. Nanti ada Pak. Dia sebentar lagi. Terus pintu sini lagi. Oh, di bawah. Udah ini sini Pak, di sini Pak. Ini Kartika Chandra kan. Ini nanti yang di sini kan dua pintu Pak, di sini 2 pintu. Jadi nanti geser sini Pak. Jadi tanahnya tuh kita ngantem dia punya gini Pak. 11 meter ke sana. Dia mau karena dia ini sebentar yang di sini ini mau direposisi Pak. Mau didesain ulang. Bongkar habis. Saya bilang Bongkar habis. nanti kalau kamu naik begini boleh, tapi boleh nggak saya ngambil 11 meter ke sini? Dia nggak apa-apa. Kalau hitung-hitungannya mungkin sama juga. Jadi di sini ini mesti Pak, harus yang di sini 2 tambah 2, jadi dia nggak mungkin ngambil sini Pak kita Pak. Kan sini kan jalan tol, jadi mesti ngambil kemari. Jadi jalannya itu nanti kita masuk sini Pak. Itu mungkin berapa ribu tuh keambil. Tapi karena dia mau naik KP-nya, saya boleh nggak apa-apa. Tapi syaratku kita dan dia nggak apa-apa Pak. Siapa? Kartika Chandra. Iya. Dia mau naik KP. Suratnya jadi di BPKD. Tukar ini. Kita beres Ke gubernur tembusan BPKD. bikin surat. Bapak udah bikin surat belum? Karena sekarang kan baru ketemu Pak. Kemarin kan kita lagi koordinasi dengan Nanti bikin ke Pak Langsung Gubernur, aja. Pak Gubernur, tembusan Pak Gub, sama tembusan BPKD. Nggak usah tembusnya nggak apa-apa. Kopinya aja kasih. Bagi posisi. Kalau nggak ada tembusan nanti Pak ini suka Pak nanti diskusinya lambat. Duluan sampai PKD siapa diproses ya. Iya, biar saya suruh proses cepat. Ya. Ya. Jadi pun akan segera mungkin di pertengahan tahun ini akan segera dieksekusi. Jadi bisa duduk tuh ngomong soal cepat pinggir. Ya, ambil di ATM ini, nah itu dia geser pakai Pak. Dia mau naik kalbinya, kita hitung-hitungan dan kira-kira 11 meter sepanjang itu. Semanggi 1 jadi tutup Pak. Memang mau tutup situ. Kok Semanggi 1 nggak boleh? Terlalu dekat tikungannya. Pak, queuing-nya antrinya tuh sampai yang ganggu. Jadi surat segera aja Pak ya. Tadi saya sudah SMS Bapak juga nomor saya Pak. Alhamdulillah. Jadi bisa kalau ada masalah Bapak, kontak saya juga. Pak kalau itu di dalam di ya, sekolah aja. di dalam nyebrang ke ininya, nyebrang ke sini ya, Betul. nyebrang tolnya bawah. Enggak, ini kan trace-nya kemarin tuh udah disepakati Pak lewat Kuningan jadi muter. Oh gitu. Nah, jadi nggak tol, jadi di bawah Kuningan itu perempatan kita belok. Oh iya. Bapak ya. Apa-apa yang perlu kami sampaikan dan kami sudah
mendapatkan apa-apa yang kami kerjakan gitu ya. Nanti insya Allah kami akan kerjakan secepatnya dan tentunya kami tindak lanjuti nanti ya kami berkoordinasi dengan Kita cek verbal loh, yang daerah waduk-waduk yang daerah terlarang. saya bisa. Terus kami juga bisa nggak Pak Isnan dalam operasi ini kami juga mohon bantuan dari Satpol PP Kalau gitu. bisa. Ya, untuk- Kalau bapak sekarang masuk lebih baik Pak. Kita punya 2 peleton brimob Pak sekarang Pak. Oh. Di belakang Ragunan Pak. Saya pikir tadi itu ada Oh demo. kita punya 2 peleton di sana Pak. Oh iya. Oke. Bapak bisa hubungin ini nih Pak. Cuma koordinasi sama ini aja. Saya kirimin ke Bapak nanti. Sisi kiri itu. Yang nempel ke sebelah timur. Oh iya. Jadi waduk itu sisi sebelah timurnya waduk. Sebelah baratnya. Barat ya. Sebelah baratnya waduk. Ibaratnya Bapak dengan gambar itu kami yang nyikat. Iya. Yang timur bertahap Pak. Itu udah padat banget. Iya. Nah, kita belum siap cukup rumah. Kalau yang si Hendro jadi, Iya. yang 2 tower itu, 4 tower itu, Kita panggil dia, Pak. ya kan? Itu belum ada di kanan Bapak. Kalau depan itu. Aku bingung yang Pulau ABC dari mana izin reklamasi yang ngotot sudah ada. Siapa ini? Yang mau satu ada izin ya? Satu. Kok izin dari mana ya reklamasi? Pak Gamal kan nggak ada izin. Izin lama. Ada dari saya kemarin sudah cek di Pak Tauhid udah ada amdalnya 1 itu lebih Udah ada tapi belum ada izin. reklamasi. Belum ada. Pak Amda bilang belum ada Pak Gamal. Betul apa lu jadi? Iya. Jujur, SMS Pak. itu gitu. Pusing aku kayak gitu. SMS Pak Gamal. Nggak ada. Ya ada sama sekali Pak. Kumpul yang 17 pun kumpulin aja Pak jadi duduk ngomong. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Ada Bapak kontak dari Pak. Iya. Supaya gampang. Ya, terima kasih ya.